Sentral Amerika Serikat memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 4,25 hingga 4,5% di periode Juli 2025. Keputusan The Fed didasari oleh aktivitas ekonomi Amerika Serikat yang masih moderat pada semester pertama tahun ini di tengah terjadinya peningkatan ketidakpastian. Despite elevated uncertainty, the economy is in a solid position. The unemployment rate remains low, and the labor market is at or near maximum employment. Inflation has been running somewhat above our 2% longer-run objective. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged. We believe that the current stance of monetary policy leaves us well positioned to respond in a timely way to potential economic developments. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Demikian pernyataan Chairman The Federal Reserve Jerome Powell terkait keputusan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4,25 hingga 4,5% dalam Federal Open Market Committee periode Juli 2025. Dengan demikian, Fed Fund Rate belum mengalami perubahan sejak awal tahun 2025. Powell menegaskan jajaran Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika tetap fokus pada pencapaian tujuan utama, yaitu penyerapan tenaga kerja yang maksimal dan harga-harga yang stabil demi kepentingan warga Amerika Serikat. Sementara itu, indikator terbaru menunjukkan aktivitas ekonomi masih moderat pada semester pertama 2025 dan terdapat perlambatan belanja konsumen serta ketidakpastian dalam prospek ekonomi. Di sisi lain, inflasi Amerika telah menurun secara signifikan dari titik tertinggi pada pertengahan 2022, namun sedikit lebih tinggi dari target jangka panjang The Fed sebesar 2%. Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, untuk membahas tema kita kali ini, menakar dampak kebijakan The Fed tahan suku bunga, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rian Kerianto, ekonom senior dan juga associate faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Rian, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang Anda sempatkan hari ini. Menarik tadi sudah disampaikan bahwa memang kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat memutuskan ini untuk menahan suku bunga acuannya. Tapi kalau kita review, apakah memang ini sudah sesuai juga dengan konsensus ekonom, kemudian masyarakat global juga mencermati FOMC meeting yang baru saja digelar juga oleh The Fed, begitu Pak? Kalau kami amatin ya dari berbagai perspektif, dari berbagai global analysis, memang terjadi semacam pembelahan opini ya, atau pembelahan outlook. Bahwa The Fed kemarin lusa itu sebagian mengatakan akan berani menurunkan suku bunga acuan paling tidak 25 basis poin, tapi sebagian lagi cenderung untuk The Fed akan mempertahankan tingkat bunga acuan di level 4,25 sampai 4,5%. Dan itu ternyata terbukti, di mana dari 12 pengambilan kebijakan di Federal Open Market Committee atau FOMC, itu 9 orang termasuk Jerome Powell itu memutuskan menahan suku bunga acuan. Kemudian 2 orang dari Gubernur Bank Sentral Fed itu menurunkan 25 basis poin dan 1 pengambil kebijakan itu absen. Nah, artinya secara voting penetapan suaranya adalah mayoritas mendukung untuk Fed Fund Rate tetap bertahan di level sekarang ini. Jadi sebetulnya kalkulasi itu relatively price in ya, artinya sudah sesuai dengan ekspektasi. Dan kalau kita cermati dari yang disampaikan J. Powell tadi, clear bahwa salah satu trigger utama kenapa Fed harus menahan suku bunga acuan karena tekanan ketidakpastian eksternalnya, yaitu baik di Amerika sendiri maupun di luar Amerika itu hari ini dan kedepannya itu condong masih volatile. Ya, tingkat uncertainty-nya itu masih cukup tinggi. Malah kalau di Amerika tuh ada namanya indeks animal economic kalau nggak salah, itu juga masih volatile. Nah, itulah yang membuat mayoritas pengambil kebijakan di FOMC di The Fed itu condong untuk konservatif, yaitu mengambil jalan tengah, itu tetap menahan Fed Fund Rate di level 4,25 sampai 5%. Dan yang menjadi catatan khusus, ini adalah penetapan yang kelima secara berturut-turut ya sejak sidang FOMC, Mas Pras. Oke. Baik, tapi kalau kita lihat dampaknya terhadap perekonomian negeri Paman Sam sendiri seperti apa? Mengingatkan kondisi ini juga berdasarkan kondisi domestik di Amerika Serikat begitu, sehingga The Fed memutuskan untuk menahan suku bunga acuan mereka begitu, Pak Rian.
Jadi memang mungkin The Fed sepertinya outlook-nya begini. Hmm. Dan ini juga waktu itu diyakini oleh ketua IMF yaitu Ibu Georgina Kristalina yang menyatakan bahwa efek daripada kebijakan tarif resiprokalitas oleh Donald Trump, kemudian adanya eskalasi peningkatan risiko geopolitik Iya. itu akan mendorong lonjakan harga. Ya, Hmm. kenaikan harga barang. Nah, kenaikan harga barang itu adalah cerminan daripada potensi peluang kenaikan inflasi. Ya. Nah, inilah sepertinya yang di-capture oleh mayoritas pejabat The Fed bahwa going forward inflasi di Amerika akan sulit mencapai sasaran targetnya Hmm. yang berkisar 2%. Yang kedua, yang kedua bahwa The Fed itu bertugas atau tupoksinya adalah menjaga bagaimana kestabilan harga, tapi juga bisa menopang ya apa namanya serapan tenaga kerja. Nah, pilihan yang terbaik yang tersedia kemarin itu adalah dengan menahan suku bunga acuan Fed Fund Rate agar supaya agar supaya situasi dan kondisi kedepannya tuh kalau terjadi betul kenaikan inflasi di Amerika itu sudah apa ya tadi sudah factor in atau sudah price in itu pilihan Oke. dilematik yang harus diambil oleh The Fed. Nah, itu Ya. gambarannya. Nah, kemudian dari sisi luar, artinya dari luar, tentu pengambilan kebijakan The Fed itu akan menjadi salah satu referensi ya Ya. bagi para pengambil kebijakan di bank-bank sentral negara lain. Nah, Hmm. uniknya kemarin Bank Indonesia sudah rapat duluan sekitar tanggal 17 Juli seingat saya Ya. dan kita tahu BI secara taktikal itu Hmm. menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,25%. Apa relasi antara BI rate dengan Fed Fund Rate? Bahwa pengambilan kebijakan oleh BI itu betul-betul istilahnya apa ya, tidak semata-mata hanya menggantungkan arah kebijakan Fed Fund Rate. Banyak pertimbangan atau variabel yang di-capture oleh Bank Indonesia untuk bagaimana pengambilan kebijakan itu betul-betul apa namanya tepat ya, tepat arah, tepat sasaran dan juga tepat waktu. Nah, similar dengan itu, The Fed sepertinya mengambil langkah yang sama, yaitu Oke. inilah saat yang tepat untuk tetap menahan Fed Fund Rate sambil berjaga-jaga. Siapa tahu outlook ke depannya inflasinya naik sebagai dampak dari penyesuaian tarif resiprokalitas antar negara. Kan berlakunya mulai 1 Agustus hari ini, Mas Pras. Gitu. Baik, baik. Nah, itu dia. Kita kan bahas nanti juga keputusan The Fed ini akan juga mempengaruhi pasar di dalam negeri. Mengingat tadi, Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan, berarti spreadnya sebenarnya tidak akan jauh berbeda dari 5,25 ke 4,5% begitu. Kita akan bahas Ya. lebih jauh di segmen berikutnya, Pak Rian. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih pergerakan dari Fed Fund Rates begitu ya, dari Desember 2024 sampai dengan Juli 2025 yang baru saja diumumkan bahwa memang Bank Sentral Amerika Serikat mempertahankan suku bunga acuannya. Ini dia pergerakannya dari Desember 2024 memang masih kita cermati 4,25 itu mulai Januari ya sampai dengan Maret, kemudian Mei, Juni, Juli masih bertahan di 4,25 sampai dengan 4,5% untuk pergerakan Fed Fund Rate. Dan kita akan cermati bersama bagaimana dengan BI rate-nya sendiri. Ini dia menarik, kita akan bahas nanti tentunya bersama dengan Pak Rian Kerianto. Ini dia pergerakan dari suku bunga acuan Bank Indonesia. Dari 18 Desember sampai dengan Juli, kita lihat sempat bertahan di 6% di Desember 2024 lalu, kemudian turun 5,75% dari Januari sampai dengan bulan April, kemudian bulan Mei turun lagi menjadi 5,5%, bertahan selama 2 bulan sampai dengan Juni, kemudian bulan Juli Bank Indonesia menurunkan kembali suku bunga acuan BI rate menjadi 5,25%. Dan selanjutnya kita akan lihat pergerakan inflasi. Ini juga yang menjadi momen yang diperhatikan juga tentunya oleh Bank Indonesia. Ya, sempat terjadi deflasi, kita lihat Januari, Februari, kemudian sempat inflasi lagi 1,65%, bertahan sampai dengan bulan April, kemudian di bulan Mei, ini kita lihat secara bulanan juga sempat terjadi deflasi, kemudian di bulan Juni ada kenaikan lagi menjadi 0,19% untuk pergerakan inflasi secara bulanan. Sementara tahunannya tercatat 1,87% di bulan Juni 2025. Baik.
Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kerianto. Dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Rian, lantas bagaimana spread antara suku bunga acuan Bank Indonesia kemudian Fed Fund Rate ini menurut Anda bagaimana? Masih cukup menjanjikan kah paling tidak untuk market di dalam negeri, kemudian pasar surat utang dan lain-lain begitu Pak? Jadi kalau kita flashback ke beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi COVID-19 ya, COVID-19, itu ada semacam rule of thumb ya, yaitu idealisasi daripada spread atau perbedaan selisih bunga acuan BI Oke. dengan Fed Fund Rate itu dijaga di maintain di kisaran 200 basis point ya. Oke. Itu dalam situasi ekonomi dunia, ekonomi Indonesia itu normal. Baik. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 yang lalu, rule of thumb itu lalu bergeser, berubah. Tidak ada lagi acuan yang fix ya, acuan yang tetap pada level berapa spread itu masuk kategori tanda petik ideal. Ya. Sekarang ini katakanlah ya, dengan Fed Fund Rate tetap 4,5, kemudian suku bunga acuan itu, baik BI rate maksud saya itu 5,25, itu kan spreadnya kan 0,75% atau 75 basis point. Toh relatif tidak memberikan pengaruh yang negatif secara signifikan kepada perkembangan nilai tukar rupiah kita, Mas Pres. Ya, Oke. jadi tadi parameter bahwa spread antara BI rate dengan Fed Fund Rate itu harus 200 basis point, itu tidak lagi bisa kita copy paste, tidak bisa kita lagi terapkan di era pasca pandemi COVID. Karena lalu variabel-variabelnya itu berubah, ya. Karena apa? Karena uncertainty levelnya atau level ketidakpastian itu makin tinggi, Oke. ya. Sehingga orang lalu tidak lagi, maaf kata, tidak lagi mempedulikan berapa posisi BI rate dan berapa posisi Fed rate. Karena mungkin spread ini menjadi variabel yang nomor sekian setelah Oke. variabel-variabel yang lain. Nah, variabel yang lain itu saya ingin sampaikan misalnya, mungkin sebagian besar pelaku pasar keuangan kita itu berpikir lebih mengkalkulasi, lebih mengconsider bagaimana outlook atau arah atau stand kebijakan ekonomi kita. Apakah kebijakan ekonomi kita itu dipersepsikan market friendly atau tidak market friendly? Oke. Itu sepertinya lebih dominan belakangan ini setelah pasca COVID ya. Itu menjadi pertimbangan utama untuk mereka mengambil keputusan investasi, baik di capital market kita maupun di money market kita. Itu terlihat sekali Mas Pras, ketika kebijakan kenaikan tarif resiprokalitas itu dikeluarkan Donald Trump pada tanggal 2 April yang lalu, itu tepat dengan hari kebebasan atau Liberation Day, itu transmisi ke sektor keuangan kita kelihatan banget. Di mana waktu itu rupiah kita betul-betul tertekan. Yang kedua, bursa saham kita juga mengalami koreksi yang tajam. Nah, itulah respon spontan dari pelaku pasar. Karena ketika itu kita dipanis kenaikan tarif resiprokalitas kita itu sebesar 32%. Kemudian kita lakukan perundingan ulang dan bersyukurlah pada beberapa hari lalu sudah keputusan final kita kena cas 19% ya. Oke. Ditambah biaya masuk barang-barang pertanian Amerika ke pasar Indonesia itu 0%. Oke. Kemudian kita wajib membeli pesawat Boeing buatan Amerika kurang lebih 50 unit plus apa namanya kita juga akan membeli migas dari Amerika. Itu deal yang terjadi. Nah, cepat atau lambat dengan deal ini memberikan kepastian ya. Artinya kita tidak terombang-ambing. Maka kita bisa lihat setelah keputusan kenaikan tarif 19% itu perkembangan di bursa saham kita, perkembangan di money market kita itu relatif ya. Relatif udah mulai tenang. Itu intinya Mas Pras. Baik, baik. Tapi kalau kita lihat sendiri untuk pasar di dalam negeri begitu, untuk 5,25% ini masih cukup nyaman untuk BI rate atau tidak? Mengingat Anda katakan tidak terlalu berdampak terkait dengan pasar surat utang, spread yang sudah tidak bisa lagi kita samaratakan dengan beberapa tahun lalu dengan 200 BPS sendiri kalau kita bandingkan dengan Fed Fund Rate sendiri, Pak Rian. Ya, karena juga kalau kita bicara dari sisi investor atau pemilik modal ya. Oke. Selain mereka kan referensinya adalah BI rate. BI rate itu kan relasinya dengan sektor perbankan. Sektor perbankan konkretnya adalah dengan produk-produk simpanan. Ada tabungan, ada deposito dan giro. Tapi untuk pemilik dana kan lebih condong ke time deposit atau deposito berjaga. Tetapi di luar instrumen perbankan, ada instrumen-instrumen investasi keuangan lainnya yang dinilai oleh sebagian pelaku pasar itu lebih prospektif. Sebut saja SBN, Surat Berharga Negara.
ya, ada ORI, ada suku retail, bahkan kalau di perbankan itu ada SBRI, dan itu kan memberikan yield ya yang tinggi. Ya katakanlah batas bawah 6,25, batas atas 7%. Itu kan, maaf kata, itu kan sangat-sangat atraktif. Nah, itulah yang membuat apa namanya market kita jadi tidak, artinya gini, tekanan kepada money market kita tidak sebesar kalau tidak ada instrumen-instrumen alternatif. Ada Hmm. SBRI, ada SBN, surat berharga negara, ada obligasi pemerintah seri lain, ada nanti di pasar luar negeri ada global bond, ya, obligasi pemerintah dalam denominasi valuta asing. Oke. Nah, itulah instrumen-instrumen keuangan yang bisa menjadi pilihan-pilihan alternatif bagi para pemodal kita. Jadi, regardless dengan selisih atau spread antara BI rate dengan Fed Fund itu makin menipis, mereka masih punya instrumen-instrumen investasi lain yang memberikan yield atau imbal hasil Oke. yang tetap menarik, Mas Pras. Ada Nah, posisi itulah tawar yang yang lebih menjanjikan lah ya bagi para persis investor. itu Oke, kita intinya. akan bahas lebih jauh juga. Mengingat ini kredit perbankan pada Juni 2025 tumbuhnya 7,7%, turun dibandingkan dengan Mei sekitar 8,43%. Nah, apa yang menjadi triggernya kita bahas tadi di segmen berikutnya, Pak Rian. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kirianto, ekonom senior dan juga asosiat fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Nah, Pak Rian, tadi sudah disampaikan data-data yang memang kalau kita cermati ya tidak terlalu mengkhawatirkan lagi begitu spread antara suku bunga acuan Bank Indonesia juga dengan Bank Sentral Amerika Serikat. Nah, Pak Rian, lantas bagaimana dengan data kredit perbankan di bulan Juni tumbuh 7,7%, kemudian turun dibandingkan 8,43% di bulan Mei begitu. Apakah memang ada perlambatan dari dunia usaha atau bank lebih hati-hati atau karena memang BI rate-nya kan memang di bulan Juni belum diturunkan. Kemudian nanti ini akan ada peningkatan lagi untuk penyaluran kredit perbankan paling tidak di semester 2 ini, Pak Rian. Justru itu, kalau kita lihat konsideran dari keputusan rapat Dewan Gubernur BI yang terakhir itu disampaikan kan dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga untuk mendorong aktivitas ekonomi, Oke. maka keputusan BI adalah menurunkan BI rate. Itu dalam mereka memberikan stimulan agar supaya fungsi intermediasi oleh sektor perbankan itu kembali melaju. Karena BI tentu mencatat ada Oke. pelambatan pertumbuhan kredit secara tahunan Ya. dan itu terbukti. Tetapi terlepas dari apa maksud tujuan yang baik dari Bank Indonesia menurunkan BI rate, tapi situasi di lapangan kan berbeda. Dalam artian begini, faktor pelambatan pertumbuhan kredit itu kan karena memang demand kreditnya sendiri yang melemah. Demand kredit yang melemah itu karena sektor realnya memang juga melemah. Sektor Oke. real melemah karena sebagian tingkat permintaan real di lapangan secara agregat juga melemah. Dari mana itu, kenapa itu terjadi? Karena kita baca tiap hari, Mas Pras, teman-teman sekalian, bahwa apa namanya banyak sekali pemberi kerja, para pengusaha kita, para industriawan itu kan mengurangi jumlah karyawan. Terjadi PHK di mana-mana, di berbagai sektor ekonomi. Nah, itulah yang membuat sebagian pelaku usaha kita lalu mengurangi kapasitas produksi atau kapasitas industri. Oke. Alhasil bahkan mungkin permintaan kredit yang sudah diberikan pun tidak dimanfaatkan, Oke. apalagi permintaan kredit baru. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa lalu permintaan kredit itu sendiri menjadi turun atau melemah. Nah, di sisi lain, sebetulnya sisi suplainya nggak ada masalah. Sisi suplai itu artinya dari sisi perbankan sebagai penyalur kredit itu tidak ada masalah. Likuiditasnya cukup mencukupi, cukup ample. Tapi demand loan-nya itu yang memang melambat. Oke. Melambat karena Ya, di ya. hulunya, yaitu di pengusahanya memang mengalami masalah, Baik. yaitu permintaan komoditas turun, harga komoditas turun, permintaan real di barang-barang jualan juga turun karena sebagian masyarakat mengalami pelemahan daya beli. Nah, itu konkretnya Ya. seperti itu, Mas Pras. Oke, Pak Rian, sempat Anda menyinggung terkait dengan pergerakan rupiah. Ini kan kemarin tercatat di 16.459. Ada sedikit pelemahan lagi begitu sampai 16.400. Apa yang bisa kita cermati? Ini lebih kepada sentimen dari mana begitu dan seberapa jauh bahwa pelemahan rupiah ini masih akan berlanjut atau hanya sementara saja? Saya pikir itu temporary ya, temporary. Oke. Karena begini, perilaku di money market kita itu kadang-kadang kita suka apa namanya, agak ada shock sedikit itu lalu pasar itu bergejolak, ya, Oke. bergejolak. Ya, begitu ada isu yang kira-kira itu dipersepsikan negatif, lalu pasar bereaksi. Tapi bereaksinya itu sesaat. Nanti kalau ada berita-berita baik lagi, kembali
pasar keuangan kita rebound, rupiah kita membaik lagi, kemudian indeks harga saham gabungan kita masuk zona hijau lagi. Itulah behavior atau perilaku daripada pasar keuangan kita. Nah, ini menjadi note atau critical notes bagi pemerintah, terlaku otoritas ya, bagaimana menjaga confidence pasar, kepercayaan pasar itu tetap tidak berubah, bahkan meningkat, sehingga ini membantu apresiasi rupiah kita ke depan, Oke. kemudian juga membantu likuiditas daripada bursa saham kita itu. Baik, terakhir Anda melihat bagaimana ruang untuk penurunan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat, kemudian BI rate sendiri ke depan akan seperti apa? Mengingat masing-masing kan memiliki dinamika kondisi politik yang berbeda begitu, Amerika Serikat maupun Indonesia nih, Varian. Kalau lihat salah satu referensinya adalah outlook Fed Fund Rate, Ya. kan dibilang bahwa kemungkinan Fed Fund Rate akan turun 1 atau 2 kali di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Nah, ini bisa menjadi salah satu referensi, salah satu konsideran bagi BI, juga mungkin menurunkan lagi BI rate. Nah, tinggal timingnya, ya tinggal Oke. timingnya. Sepanjang kita masih butuh stimulus atau stimulan dari kebijakan moneter, tentu itu akan dilakukan oleh BI, baik melalui jalur kebijakan moneter maupun jalur kebijakan makroprudensial. Dan BI ada di sana ya. Kita bisa lihat kemarin dari sisi kebijakan moneternya tetap pro stability, tapi dari kebijakan makroprudensialnya kuat sekali, tone-nya adalah pro pertumbuhan gitu, Mas. Baik, itu dia ya beberapa peluang atau kans yang terjadi ke depan begitu potensinya ada peluang untuk penurunan lagi suku bunga acuan di Amerika Serikat, kemudian BI juga masih menyesuaikan dinamika kondisi ekonomi di dalam negeri. Varian, terima kasih banyak atas informasi, update dan Baik, juga insight sama-sama, yang sudah Mas. diberikan ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Oke, Salam sehat. terima kasih. Varian, terima kasih.